Petani Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang tak tertandingi, khususnya petani padi, di mana padi merupakan sumber pangan yang memiliki value yang sangat luar biasa. Lantas bagaimana petani padi di Indonesia berhasil menjadi digdaya dan merasakan masa keemasan pada saat itu? Kira-kira, apa saja faktor kejayaan petani padi Indonesia pada saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasimu, channel yang akan memberikan Anda pengetahuan dan wawasan serta berbagai topik menarik di dunia. Saya Hikal Rifki Fanani akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama membahas tentang puncak kejayaan petani di Indonesia. Kira-kira kapan dan bagaimana petani di Indonesia mencapai masa keemasan di era tersebut? Kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi puncak kejayaan petani di Indonesia? Mari kita sama-sama membahasnya di segmen Edukasimu. Nah, teman-teman, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sejak zaman prakolonial, pertanian sudah menjadi sumber utama kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia. Dan salah satu komoditas pertanian yang paling penting dan strategis di Indonesia adalah padi. Ya, padi. Yang mana padi merupakan bahan pokok makanan sebagian besar penduduk di Indonesia. Lalu, puncak kejayaan petani padi di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1984. Yang dimana pada tahun tersebut itu masih dalam pemerintahan Soeharto. Nah, pada tahun tersebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, yaitu kondisi di mana produksi beras dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional tanpa harus mengimpor dari luar negeri. Nah, bahkan teman-teman, Indonesia sempat menjadi eksportir beras terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Vietnam. Nah, dari pencapaian tersebut tentu tidak akan terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Lalu dari sisi internal, ada beberapa faktor yang berperan dalam kemajuan pertanian di Indonesia. Yaitu faktor pertama, ada kebijakan pemerintah yang fokus dan konsisten dalam pengembangan sektor pertanian. Nah, pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai program dan insentif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Seperti halnya program BIMAS ataupun bimbingan massal, INMAS ataupun insentifikasi massal, insus inseminasi pasar, dan operasi pasar. Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk, benih unggul, irigasi, kredit murah, serta harga pembelian gabah yang tinggi kepada petani. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu adalah penggunaan teknologi inovasi padi yang dikenal sebagai revolusi hijau. Nah, revolusi hijau merupakan perubahan paradigma dalam budidaya padi yang menggunakan varietas unggul baru yang tahan hama dan penyakit. Nah, varietas unggul ini diperkenalkan oleh International Rice Research Institute ataupun IRRI yang berbasis di Filipina. Lalu beberapa contoh varietas unggul ini adalah IR8, IR36, IR64, Cisadane, Pelita, dan IRRI 292. Nah, teman-teman, untuk faktor yang ketiga itu ada peran organisasi petani dalam mengelola usaha tani secara mandiri dan profesional. Organisasi petani seperti Gaboktan ataupun Gabungan Kelompok Tani, KUD ataupun Koperasi Uni Desa, PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, serta LMDH ataupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang menjadi wadah bagi petani untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi usaha tani. Nah, organisasi petani juga menjadi mitra kerja pemerintah serta swasta dalam mendapatkan bantuan modal, sarana produksi, penyuluhan, pemasaran, serta dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui faktor-faktor dari sisi internal, kemudian saya akan mengupas dari faktor-faktor sisi eksternal, yaitu faktor eksternal pertama yaitu adalah kondisi iklim dan cuaca yang mendukung pertumbuhan tanaman padi. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwasanya Indonesia memiliki iklim tropis basah yang cocok untuk budidaya padi. Curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahunnya memastikan ketersediaan air untuk irigasi sawah. Serta suhu udara yang hangat dan stabil juga akan mempengaruhi perkembangan fisiologis tanaman padi. Lalu untuk faktor sisi eksternal kedua adalah kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang menguntungkan Indonesia. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, dunia sempat mengalami krisis pangan akibat gagal panen di berbagai negara produsen beras, seperti halnya di negara India, China, dan Amerika Serikat. Lalu hal ini akan menyebabkan permintaan beras dunia meningkat dan harga beras dunia juga akan melonjak. Indonesia yang berhasil meningkatkan produksi berasnya dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, seperti halnya Filipina,
Malaysia, serta Timur Tengah. Ya baik teman-teman, mungkin hanya itu pembahasan mengenai faktor kejayaan petani di Indonesia yang pernah mengalami kejayaan. Nah, dari pencapaian ini tentu akan menjadi bukti bahwasanya petani di Indonesia mampu bersaing di kancah global dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan yang kami bahas dalam video ini memberikan wawasan serta hasanah ilmu pengetahuan yang baru bagi teman-teman sekalian. Dan saya Hikal Rifki Fanani, ingatlah untuk tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.